Yang tadinya bagus banget kayak gini, bisa jadi kayak gini. Apa nggak sedih Indonesia? Jadi kawasan di Raja Ampat yang kita semua tahu bahwa kawasan itu adalah kawasan yang luar biasa indah dan sekarang terancam oleh tempat usaha pertambangan nikel. Hal ini banyak mendapat kecaman masyarakat, terutama warga Raja Ampat Papua dan aktivis Greenpeace yang melakukan protes di dalam acara konversi Indonesia Critical Minerals di Hotel Pullman Jakarta. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Jadi penambangan nikel di Papua ini bakal mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat, terutama di Raja Ampat. Padahal kawasan Raja Ampat memiliki kekayaan alam sebesar 75% untuk spesies terumbu karang di dunia, 1.400 jenis ikan-ikan karang, dan 700 invertebrata jenis moluska. Jadi berapa banyak keindahan yang harus dikorbankan untuk pertambangan nikel ini? Kalau menurut kalian gimana? Jujur ya, gue males berkomentar mengenai tambang nikel di Raja Ampat. Gue cuma mau bilang, Tuhan sudah menentukan hukum di alam ini. Silahkan buat kalian-kalian yang merusak alam, silahkan menikmati murka Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya lagi viral di sosial media. Raja Ampat dieksploitasi, ya. Raja Ampat terancam. Jadi tambang nikel gali kekayaan, kubur keindahan. Jadi bener-bener ini ya, parah banget pemerintah. Begitu indahnya Raja Ampat, tetapi di tangan pemerintah dibuat jadi tambang. Jadi ternyata di Raja Ampat itu ada penambangan nikel oleh perusahaan PT GAC Nikel. Dan juga terbongkar ternyata izinnya terbit sejak 2017 di era Jokowi. Ya, lagi-lagi Jokowi ini ya. Jadi Jokowi ini suka banget menghancurkan Indonesia ya dengan kebijakan-kebijakannya ya. Salah satu ya Raja Ampat yang benar-benar eksotis hancur di tangan Jokowi. Lagi-lagi Jokowi ya, kita lihat bahwa itu potensi wisatanya cukup bagus, bahkan ya wisata Raja Ampat terkenal di mana-mana, tetapi kenapa diberi izin untuk penambangan nikel? Ini benar-benar parah banget ya pemerintah. Apa saja diembat demi kepentingan sekelompok orang ya. Nah, info terbaru katanya Bahlil menghentikan sementara ya penambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Coba kita lihat statement Bahlil ya seperti apa. Menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAC yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross check lapangan terjadi. Demikian. Baik ya, coba kita baca beberapa komentar netizen atas keputusan Bahlil menghentikan sementara ya. Apa kata netizen? Jadi Save Papua Raja Ampat, Menteri SDM Bahlil Lahadiah yang telah menjual tanah Papua kita, Save Papua. Ada komentar dari Making Ferdi, seharusnya sebelum dimulai dikaji, diteliti, dicek dulu dampak gimana, keuntungan gimana. Ini sudah mulai operasi, baru mulai dievaluasi, emang bisa mengembalikan ke semula. Ada komentar dari Wong Jemblang, dihentikan sementara sampai berita mereda, habis itu jalan lagi. Ya kalau menurut saya tidak perlu ya dihentikan, tetapi langsung dicabut izinnya. Ini cukup viral di sosial media. Bahkan masyarakat maupun netizen ya benar-benar mengecam tindakan dari pemerintah memberi izin kepada perusahaan tersebut. Dan ini mengancam ekosistem yang sudah ada di Raja Ampat ya. Jadi jangan sampai pemerintah ya begitu viral akhirnya menghentikan sementara, tetapi setelah berita mereda seperti yang dikatakan netizen akhirnya jalan lagi. Dan perlu kita ketahui bahwa izin ini terbit di era Jokowi pada tahun 2017. Jadi parah banget memang ya, Jokowi ini menghancurkan Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya mengeluarkan izin ini benar-benar ya ujung-ujungnya pasti demi cuannya. Ada komentar nonem, PT GAC itu kan anak usaha PT Antam yang notabene BUMN, masa SDM nggak tahu. Nah ternyata ya netizen membongkar bahwa PT GAC itu anak BUMN, anak perusahaan PT Antam. Masa SDM nggak tahu? Berarti bukan dari pihak swasta, ini dari pemerintah sendiri. Masa pemerintah memberi izin kepada perusahaan BUMN ya untuk mengeksploitasi penambangan nikel di Raja Ampat? Ini parah banget ya. Artinya ini pemerintah sendiri yang menghancurkan potensi wisata yang ada di Raja Ampat. Jadi bukan perusahaan luar ya. Di ini terungkap netizen yang ngasih tahu loh bahwa ternyata PT GAC itu adalah anak
BUMN dari PT Antam. Ini parah banget ya kalau seperti ini. Jadi buat apa lagi dievaluasi? Buat apa lagi diverifikasi ke sana? Ya kalau menurut saya langsung saja cabut izinnya. Ada komentar dari Equality Right, Bapak Bahlil Lahadalia tidak perlu berpura-pura, tegas karena izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun pemerintah daerah, gubernur atau bupati dan wali kota. Ada komentar dari Shoko, ayo tebak berita apa yang bakal naik buat nutupin berita pas perusakan Raja Ampat ini. Jadi netizen menduga ini bakal ada berita yang lebih heboh dari Raja Ampat untuk menutupi, yaitu viralnya berita perusakan Pulau Raja Ampat ya. Jadi ini bakal ditutup oleh berita-berita lainnya. Ada komentar dari Kopi Pahit, usut tuntas Pak Prabowo, siapa saja yang terlibat. Ya, Prabowo ini tidak boleh diam nih, harus mengusut tuntas. Walaupun Prabowo mengusung program keberlanjutan dari Jokowi, tetapi ini harus dihentikan ya. Cukup banyak masyarakat di sosial media kita lihat ini bersuara mengecam keras tindakan eksploitasi atau pengerusakan lingkungan yang ada di Raja Ampat. Bahkan Greenpeace saja melakukan investigasi ke sana ya. Greenpeace ini adalah NGO lingkungan, pemerhati lingkungan, dan ini benar-benar ya akan merusak ekosistem yang ada di sana. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media ya atas keputusan pemerintah memberikan izin untuk mengeksploitasi Raja Ampat demi pertambangan nikel. Dan kita harus gaungkan ya tagar Save Raja Ampat. Jangan sampai berita tentang Raja Ampat ini lama-lama hilang begitu saja dan pada akhirnya diberi izin lagi untuk melakukan eksploitasi. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu jetty dari PT GAP yang ada di Pulau GAP. Jadi kita lihat jetty ini itu membawa nikel, lalu akan masuk ke smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Sulawesi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut kapal-kapal tongkang. Itu tentu belum dia tumpah, melanggar karang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Save Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Selamatkan Papua! Apakah pemerintah kurang puas mengeksploitasi lahan di Konawe, di Sulawesi Tenggara sana? Sampai sekarang sudah mulai pindah untuk mengeksploitasi daerah lain, sekelas Papua. Raja Ampat pula. Ya bayangkan aja, sekelas Raja Ampat, tempat seindah dan secantik itu, malah dijadikan lokasi pertambangan nikel. Ini kan artinya yang memberikan izin untuk menambang di Raja Ampat, ini kan tololnya bukan main gitu. Dari sisi yang lain nih, sebenarnya pertambangan nikel ini hanya memberikan dampak negatif kepada negara dan kepada rakyat sekitar, wabil khususnya. Pertambangan nikel ini hanya menguntungkan negara lain, seperti contohnya Cina. Cina punya punya teknologi pemurnian nikel. Cina juga punya teknologi yang memanfaatkan, yang berbasis, yang menggunakan nikel. Sedangkan Indonesia, apakah Indonesia punya produk yang menggunakan, berbasis, memanfaatkan nikel? Indonesia belum bisa mengolah, gitu loh. Kalau Indonesia sendiri belum bisa mengolah dan belum punya produk, terus ngapain mengeksploitasi lahan-lahan yang lain untuk mencari nikel yang hanya merusak alam? Ngapain? Ngapain merusak alam hanya demi negara lain, keuntungan negara lain?
Jadi pesan saya kepada pemerintah, kalau pemerintah belum bisa mengolah, belum bisa memanfaatkan sumber daya alam sendiri, stop mengeksploitasi alam, stop merusak alam, stop mengambil sumber daya alam. Sebenarnya pemerintah tanpa perlu mengeksploitasi, merusak alam. Pemerintah itu sudah menerima pendapatan besar dari bea cukai rokok. Bea cukai rokok setor kepada negara nilainya lebih besar daripada dividen BUMN. Nilainya lebih besar dari tambang-tambang yang sifatnya mengeksploitasi, sifatnya merusak. Jadi kalau pemerintah sudah menerima pendapatan besar dari bea cukai, padahal belum bisa mengolah sumber daya alam, harusnya kan pemerintah menjaga alam di Indonesia agar lebih lestari gitu loh. Bukan malah mengeksploitasi. Blok. Safe Raja Ampat. Untuk Presiden Prabowo, daripada Anda terus-terusan menuduh publik ditunggangi gerakannya oleh asing, lebih baik Anda fokus kepada asing yang merusak lingkungan dan juga hutan kita. Asing untuk siapa? Asing untuk konstitusi kita yang mengamanahkan untuk menjaga bumi dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Gue nggak peduli mereka yang merusak Raja Ampat maupun hutan serta lingkungan lainnya di Indonesia. Itu mau investor negeri, investor asing, yang jelas mereka adalah orang-orang yang melanggar konstitusi dan di-enabling oleh negara, diberikan izinnya, aksesnya, dan penjagaannya oleh negara. Raja Ampat disebut sebagai surga terakhir di muka bumi. Dengan lebih dari 75% terumbu karang bumi ada di Raja Ampat. Ada 1.000 lebih vegetasi, ikan, dan juga lainnya di sana. Tapi demi proyek bernama hilirisasi, demi proyek bernama nikel yang hanya menguntungkan elit dan juga oligarki, surga tersebut mau diubah menjadi neraka di dalam bumi. Kita perlu selamatkan ini teman-teman. Kalau buku PKN, buku IPA di sekolah seringkali mengajarkan kerusakan lingkungan karena kita buang sampah sembarangan, percayalah yang jauh lebih besar dampaknya untuk kerusakan lingkungan adalah negara yang serampangan memberikan izin dan berkong-kali-kong dengan oligarki untuk merusak lingkungan demi nikel, demi sawit, tambang, dan lain sebagainya. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat hanya salah satunya. Masih ada jutaan hektar hutan dan pohon yang dideforestasi dari tahun ke tahun. Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, dan selamatkan bumi Indonesia. Pertambangan di Indonesia ini makin parah. Makin parah. Sekarang Raja Ampat mau ditambang tuh nikelnya di Kepulauan Gak, ya, sama PT Gak Nikel ya, anak daripada Antam. Kalian tahu nggak kenapa Papua tuh ingin merdeka? Karena mereka itu cuman dimanis-manisin, dibaik-baikin, karena ingin diambil harta daripada tanah mereka. Kalian tahu Pulau Halmahera di Maluku? Hancur. Pulau Obi, Kepulauan Obi, hancur karena tambang nikel. Bangka Belitung hancur karena timah. Ya, di Kepulauan Obi saya mau cerita. Di Kepulauan Obi, ya, adik teman saya laki-laki umurnya sekitar 31 tahun kena tumor otak gara-gara apa? Gara-gara cemaran nikel. Kalian tahu ini apa? Ini kromium heksavalen. Ini zat yang berbahaya hasil daripada pertambangan. Hasil daripada pengelasan, dia ditemukan di kerak bumi. Kromium heksavalen berbahaya banget dan ini sangat beracun. Dan ini menyebabkan kanker. Ini sangat mudah terkontaminasi ya. Kalau kalian minum air di sana, ya, kalian mandi air di sana yang tercemar oleh kromium heksavalen, selamat. Anda menghirup udara daripada ini, ya, ini bisa terbang kemana-mana gitu debunya. Kalian terhirup, kalian kanker paru-paru. Gagal ginjal, keguguran, tumor di rahim, tumor otak, tumor kelenjar getah bening, semuanya gara-gara pertambangan. Dan siapa yang jadi korban? Rakyatnya yang ada di sekitar situ, yang minum air di situ. Ya, kalau kalian mau tahu ceritanya, tonton film Erin Brockovich, itu kisah nyata di California Hensley, ya. Di mana dia memperjuangkan rakyat yang tercemar kandungan air tanahnya dengan kromium heksavalen ini, ya, yang menyebabkan mereka semuanya berpenyakit, semuanya kanker, ya, semuanya
macam-macam, kanker otak segala macam itu kena. Kalian, saya tantang Pak Prabowo, Pak Gibran, Bahlil, segala macam menteri, anggota DPR, minum air di Kepulauan Obi. Minum. Berenang kalian di sungai sana. Biar kalian tercemar kromium hexavalen. Rasakan penderitaan mereka. Mereka dapat hasilnya enggak, tapi mereka dikasih penyakit. Memang setan. Lo pasti tahu Raja Ampat kan, meski belum pernah ke sana. Sekarang, surga yang indah di tanah Papua itu sedang dirusak alamnya untuk diambil nikelnya. Gua nggak paham siapa yang ngasih izin ini, tapi kalau bukan karena ada orang teriak kemarin save Papua, save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, mungkin kita semua nggak akan pernah tahu kejadian ini. Setelah kemarin banyak satwa yang kehilangan rumah tinggalnya di Kalimantan, sekarang giliran Raja Ampat yang jadi korban. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang bisa kita banggakan? Pemerintahnya jelas nggak bisa kita banggakan. Banyak koruptor di sana. Infrastruktur ala kadarnya. Satu-satunya yang bisa kita banggakan sebagai warga negara Indonesia adalah Indonesia punya alam yang indah, dan itu sedang dirusak sekarang. Tolonglah, cukup Freeport, jangan sentuh surga Papua yang lain. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Teman-teman, kita semua perlu untuk menyuarakan dan juga melawan soal bagaimana yang hari ini terjadi di Raja Ampat. Kita sama-sama tahu bahwasannya kawan-kawan Greenpeace dan juga teman-teman aktivis Raja Ampat sedang bersuara lantang dan juga melawan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat tambang nikel yang hari ini justru menyasar sebuah surga terakhir di bumi yang dijuluki kepada Pulau Raja Ampat itu sendiri. Ya, memang sebuah gembirisan di negeri Konoha hari ini bahwa di tengah upaya pemerintah yang menggenjot produksi nikel, hari ini justru masyarakat di sisi lain harus membayar harga yang cukup sangat mahal akibat kerusakan lingkungan hidup dan juga hilangnya penghidupan akibat tambang nikel itu sendiri. Kalian tahu bahwa setelah kemudian mereka merusak dan menghancurkan Sulawesi dan Maluku akibat proyek tambang nikel itu sendiri, hari ini tambang nikel itu menyasar Pulau Raja Ampat, tanah Papua. 3 pulau kecil, Gakau dan juga Manuran itu sudah kehilangan hutan seluas lebih dari 500 hektar imbas pertambangan nikel. Dan hanya sekitar 30 km dari gugusan Bukit Kars Pianemo yang jadi ikon dari Raja Ampat itu sendiri. 2 pulau kecil lainnya yakni Batang Pele dan juga Manyefun juga dibidik oleh perusahaan tambang nikel itu sendiri. Ya, sebenarnya pemerintah tuh sadar gak sih kalau misalkan hari ini pemerintah udah jelas-jelas melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang pertambangan nikel di pulau-pulau kecil. Dan ya demi kepentingan oligarki mereka mau saja melancarkan ini. Di tengah mungkin kita akan kehilangan sebuah surga yang cukup sangat cantik banget di bumi itu Pulau Raja Ampat. Tentu saja kita tidak boleh membiarkan hanya kawan-kawan kita aja yang boleh aksi, berteriak sampai bahkan mereka ditangkap oleh polisi. Tapi kita semua harus sama-sama untuk berteriak juga memperingatkan kepada pemerintah agar berhenti untuk menghancurkan lingkungan hidup atas nama hilirisasi nikel itu sendiri, termasuk Raja Ampat yang dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Keindahan dan juga kekayaan keragaman hayati Raja Ampat mungkin I think terlalu sangat berharga kalau misalkan harus ditukar dengan klaim semu hilirisasi yang memang saat ini dalam implementasinya hanya menguntungkan mereka-mereka saja. Ya, siapa lagi kalau bukan para warga. Jangan biarkan teman-teman kita berjuang sendiri, tapi kita semua harus sama-sama berteriak dan juga melawan. So, save Raja Ampat. Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada... Salah Pak, salah dan salah. Save Raja Ampat. Raja Ampat terancam rusak karena invasi mobil listrik. Jadi lokasi favorit tambang nikel. Save Raja Ampat. Pemerintah tidak boleh abai. Pemerintah harus segera cabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ini. Pemerintah seenak-enaknya ya memberi izin mengeksplorasi, mengeksploitasi alam sebegitu besarnya. Ini gara-gara itu nih, kayaknya hilirisasi nikel itu yang disebut oleh Pak itu. Ya Allah, mending nggak usah ada mobil listrik kalau gini ya, kalau merusak alam seperti ini ya. Ya, semoga pemerintah tidak abai, pemerintah segera bertindak, jangan hanya ngambil untungnya saja Pak. Ya, save Raja Ampat, save Raja Ampat. Semuanya harus bersuara untuk Raja Ampat agar alam kita nggak semakin rusak oleh tambang-tambang seperti itu. Ya Allah,
Gue mungkin adalah salah satu orang paling beruntung di dunia ini karena Tuhan udah izinin gue pernah menginjakan kaki di The Last Paradise, surga terakhir di bumi ini, Raja Ampat. Dan gue adalah salah satu orang yang menjadi saksi nyata betapa indahnya Pulau Raja Ampat. Dan sekarang Raja Ampat terancam karena keserakan para pengusaha-pengusaha nikel dan para pejabat-pejabat nakal yang gak tahu diri. 500 hektar hutan di 3 pulau jadi korban. Bahkan ikon Raja Ampat Pulau Pianemo juga ikut kena bidikan. Gue minta pemerintah buat bertanggung jawab akan hal ini. Karena ya surat izinnya udah keluar, bukan baru dimulai tapi sudah berjalan. Jangan sampai karena keserakan dan juga embel-embel hilirisasi nikel justru The Last Paradise, surga yang gak cuma dibanggain orang Indonesia tapi juga dibanggain sama orang di seluruh dunia harus hilang gitu aja. Dan juga gue meminta secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti hal ini. Karena Raja Ampat bukan tanah kosong tapi surga yang sengaja dititipkan oleh Tuhan di bumi ini. Save Papua, save Raja Ampat.